keluarga ibunya dan keluarga, kalau ibunya dan keluarga itu yang paling terawat. Jadi puasanya sama lemah telurnya. Oleh karena itu selamat bagi yang sudah bisa istiqomah untuk melakukan sholat Id, puasa ayam lebih. Mudah-mudahan semua ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan bersama dan kita pahami apa yang disampaikan oleh beliau, dan hulunya kita laksanakan apa yang menjadikan apa yang disampaikan itu dalam ibadah kita. Demikian, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilahu wa nahaja manhaja wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi akhir suratil kahfi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Para asatidz, para hujat, pengurus DKM Masjid Al-Hakim, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, tadi di rakaat kedua dan di muqaddimah saya bacakan 4 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Surah yang disunnahkan dibaca hari Jumat ataupun malam Jumat. Ada 3 opsi. Pertama, full satu surat 111 ayat, atau 10 awal 10 akhir.
Jadi wa aradna jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu billahi wa rasulih wa amilus solihati wa sadaqu al mursalina fima ja'u bihi. Iman itu iman pada Allah, iman pada Rasulullah, dan membenarkan apa yang dibawa Kanjeng Nabi. Apakah cukup dengan iman? Lalu wa amilus solihati wa amilu solihal a'mali ibtigha'al matsubati min rabbihim, dan beramal soleh mencari pahala dari Allah. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, garansinya dalam Al-Quran ada banyak. Di antaranya satu ini, lahum basatinal firdaus fi a'lal jannati wa awsatuha manzilan. Yang pertama, taman-taman di surga Firdaus yang posisinya paling tengah, posisinya paling kelas tertingginya surga, dan posisinya di tengah-tengah. Ya. Jadi akhraja al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Bukhari Muslim, idza sa'altumullah ta'ala fas'alu al-firdaus. Ketika kita berdoa minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus. Karena ini tiket. Kalau orang di surga Firdaus ini bisa main ke Aden, bisa main ke Ma'wa, bisa main ke semua surga. Tapi kalau tingkatan surganya paling bawah, itu gak bisa main kemana-mana. Makanya idza sa'altumullaha ta'ala fas'alu al-firdaus. Kalau kalian memohon surga, nas'aluka ridhaka wal jannah. Nah, itu dalam hati jannahnya adalah surga mana? Al-Firdaus. Fa innaha, karena surga Firdaus itu ausatul jannati wa alal jannah. Menurut saya itu qad faza lil firdaus. Qad faza, sungguh-sungguh beruntung, lil firdaus, bagi yang mendapatkan surga Firdaus. Itu sebenarnya nama dua anak saya yang laki-laki. Nama paling kecil Muhammad Faza Sahi Mahali, saya ambil Fazanya. Yang nomor 2 Syauqi Firdaus Al-Murabbi Al-Aqyasi. Jadi pondoknya Qad Faza Lil Firdaus. Qadnya artinya sungguh. Ya, itu nama dua anak saya. Ya. Tapi tidak semua anak bisa jadi nama pondok, Bu, ya. Ya. Nanti Abbas sama Kokom jangan jadi pondok, Baskom gitu. Ya. Ini garansi pertama. Lalu dalam surat Ar-Ra'd, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beramal, orang-orang yang beriman, beramal soleh, ini garansi kedua. Tubalahum, beruntung bagi mereka, wa husnu lahu ma'ab, dan kesudahan yang baik. Ini garansi kedua. Lalu yang ketiga, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun karimun. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ajrun azimun, rizqun karimun, rizki yang mulia, wa ajrun azimun, pahala yang agung. Jadi minimal Firdaus, yang kedua beruntung dan kesudahan yang baik, yang ketiga rizqun karim wa ajrun azim, rizki yang mulia dan pahala yang agung. Ini yang
Lalu al-a'malus shalih yahtaju ila arba'ati asya. Amal soleh itu bukan butuh 4 perkara. Jadi kalau 4 perkara ini ada, maka dia disebut amal soleh. Kalau tidak, berarti tidak soleh-soleh amat. Ya bisa solehnya separuh, seperempat, bahkan bisa salah. Jadi dikatakan amal soleh itu kalau ada 4 unsur. Syurutu a'mali sholihah arba'atu asya'a. Yang pertama al-ilm. Wala surat Al-Isra. Saya ayatnya lupa. Akhir itu. Nah. Tengah. Kalau halamannya saya ingat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halaman 3. Kalau yang Quran modul ayat yang 15. Nanti ya saya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Faman ya'mal bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka mardudatun, tertolak, tidak diterima. Jadi jangan beramal, kamu beramal menurut perasaan saya benar. Ini nggak boleh perasaan, apalagi kira-kira. Harus pakai ayat, bukan kata Mbah Uyut. Kamu begini siapa yang nyuruh? Kata Uyut. Nah, ilmu beramal butuh ayat, bukan butuh pendapat Mbah Uyut ya. Ya, jadi syarat mutlak daripada amal soleh itu ilmu. Nah, nanti di akhir tuh bab ilmu itu kulaukan. Lalu syarat kedua amal soleh itu niat. Ya, banyak sekali min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Amal-amal yang kayaknya sepertinya amal-amal dunia, summa yasiru bi amalil akhirah, ternyata menjadi amal akhirat bi husnin niyah, karena bagusnya niat. Ya, jadi ada orang terawihnya sering telat, jangan suudzon. Ya, ternyata dia selalu kerja shift malam, jadi jam 1 Pak, shift 2 Pak ya, kalau jam 11. Rasulullah itu pernah ngaji begini, ada sahabat lewat itu bawa cangkul. Lalu jamaah pada nyinyir, apaan ahli neraka, yang lain ngaji malah bawa cangkul. Dimarahin Rasulullah. Barangkali dia mencangkul karena punya ibu yang harus dibiayai, anak yang harus dibiayai, istri dan dia buruhnya nyangkul, bosnya cuma nyuruhnya habis subuh sampai jam 9. Maka dia harus berangkat. Makanya nggak boleh. Banyak orang yang sepertinya amalan dunia ternyata jadi amal akhirat karena bagusnya niat. Dan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Banyak orang yang sepertinya amal akhirat, tsumma yasiru bi amalid dunya bi su'in niyyah. Sepertinya amal akhirat, sepertinya tahajud, sepertinya baca Quran, sepertinya sedekah, tapi menjadi amal dunia karena buruknya niat. Umroh, wah, saya kalau nggak umroh malu. Dia yang abawan saja umroh, masa saya atasan enggak? Umrahnya itu amal akhirat, tapi karena niatnya malu sama bawahannya. Masa ini Bu RT aja umroh, masa saya nggak umroh? Saya kan RW, lalu umroh, jadi umroh. Masa mertua saya aja yang golongan 4B umroh, saya masa yang 4D nggak umroh? Jadi amal-amal akhirat menjadi amal dunia karena buruknya niat. Jadi amal soleh itu buruk. Tapi ingat, amal benar salah niat jadi salah.
Tapi amal salah, baiknya niat tidak jadi benar. Itu diulangi perlu. Ya, saya ini Ustadz, nyolong, niatnya saya bagi-bagi. Bagi-baginya bagus. Nah, jadi amal benar, niat salah jadi salah. Kalau amal salah, niat benar tetap salah. Ya, saya niatnya itu Pak selingkuh, nyenengin suami orang. Nah itu niatnya salah, amalnya salah itu. Ya, saya ada jamaah itu yang plesetan. Ustadz, kalau kita amal soleh kan Allah seneng. Kalau kita amal salah, setan seneng. Ya Bu, ibu tahajud yang seneng, Allah seneng apa benci? Setan seneng apa sedih? Sedih. Kalau ibu ngerumpi, Allah senang apa marah? Setan senang apa benci? Senang. Amalan apa yang dibenci Allah dan dibenci setan? Allah benci, setan benci. Ya, kan biasanya kalau dibenci Allah, disayangi setan. Disayangi setan, amal yang dibenci Allah dan setan, selingkuh sama anak setan. Ibu selingkuh sama anak setan itu, Allahnya melarang, bapaknya setan juga marah. Jadi amal yang dibenci. Ya, ada itu pertanyaan, Ustadz, kalau ada setan lahir hari ini, belum sempat goda siapa-siapa, kemudian besok kiamat, kira-kira setannya masuk surga apa neraka? Bu, baru lahiran, gitu, ternyata belum sempat goda siapapun, itu dia sudah kiamat. Kira-kira setannya masuk neraka apa surga? Bu, anak setan masuk apa Bu? Bingung juga jawabnya. Saya tanya, itu lahirnya sesar di bidan apa pakai dubur? Ya karena setan itu cara lahirnya bukan apa beranak pinak, bukan. Kalau dia cuma celing berlahir kan beda lagi. Dia langsung jadi dewasa. Lahir-lahir langsung 500 tahun gitu kan. Ini pertanyaannya yang aneh-aneh itu. Gak ada, setan itu udah diciptakan lama dulu. Gak ada, sebelum manusia, lebih senior. Makanya kita melawan setan itu gak bisa. Ya. Jadi kembali, syarat amal soleh kedua adalah niat sihatun niat yang benar. Ya, niat yang benar. Lalu yang ketiga, amal soleh itu dibutuhkan as-sabr, sabar. Amal soleh butuh sabar Bu ya. Semua orang sabar itu sukses, tapi tidak ada orang sukses yang tidak sabar. Semua ibu yang berhasil mendidik anak itu ibu yang sabar, walaupun tidak semua ibu yang sabar anaknya berhasil. Sabar. Ayat sabar itu banyak. Jadi suami diomelin bini di rumah, itu pahalanya lebih besar dari bapak lari ke masjid iktikaf niatnya menghindari omelan bini. Iya Bu. Jadi bapak dengerin omelan bini 1 jam, itu pahalanya lebih besar daripada ke masjid iktikaf niatnya menghindari omelan bini. Betul. Imam Ghazali mengatakan as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihi aulia. Ini wajah-wajahnya wali semuanya. Oh, bapak-bapak nggak wali banget karena masih marah-marah. Sabar terhadap mulutnya perempuan itu termasuk tanda-tanda kewalian. Ini banyak yang wali nggak ini? Enggak, bapak masih kadang marah juga. Jadi di antara ciri wali itu sabar diomelin bini. Iya, wali kuren. Imam Ghazali as-sabru ala lisanin nisa, sabar terhadap mulutnya perempuan, mimma yumtahanu bihi aulia, termasuk dari cobaan para aulia. Jadi kalau bapak masih marah juga berarti bukan wali, setengah wali. Tapi kalau dia sudah diam aja udah wali nih. Ini
pojok ini banyak walinya ini kayaknya. Wali boleh. Jadi sabar, ya sabar. Kalau Ustadz Dasar Latif cukup pakai kili kuping atau itu, ya. Jadi sabar terhadap sabar apapun. Ya, ini perempuan bercontoh aja, sabar terhadap apapun. Jadi sabar, syarat amal soleh itu harus sabar, terawih harus sabar, puasa harus sabar, ngaji harus sabar, ngurusin anak cucu harus sabar. Lalu yang keempat, syarat amal soleh adalah ikhlas. Ikhlas, ya. Ikhlas itu berarti yang merusak ikhlas. Lalu apa yang merusak ikhlas? Yang merusak ikhlas itu diantaranya asyirkul asghar, syirik kecil itu riya, pamer. Ini kalau saya live ini bukan pamer, biar syiar ya. Sama yang ngantuk kelihatan. Ya orang live bu, ada yang komen Ustadz yang pojok itu nyender. Ya nggak apa-apa. Nah, enaknya ngaji begini bu, kalau ibu sholat ada batalnya. Ibu sholat kemudian ternyata ngomong, batal nggak? Batal. Ibu sholat ternyata di giginya ada sate satu, kemudian tanggung dimakan, sholatnya batal nggak? Batal. Puasa lupa makan, lah. Setelah ingat ternyata lah makan kerupuk, akhirnya nanggung minum. Ya kalau ngaji nggak ada batalnya bu. Ibadah wajib yang kalau sholat ada batalnya, wudhu ada batalnya, puasa ada batalnya, haji ada batalnya, zakat ada batalnya. Tapi kalau ngaji mau nyender, mau selondor, mau ngantuk sambil makan sambil minum nggak batal. Silakan. Jadi yang mau nyender silakan, yang mau selondor silakan, nggak batal. Itu enaknya ngaji. Kalau sholat kemudian selonjor batal nggak? Batal. Puasa kemudian puasa yang membatalkan banyak ya. Ya tahu-tahu kumur-kumur pakai bakso batal nggak? Iya kumur-kumur pakai bakso, pakai kuah bakso ya batal. Jadi riya yang menjadikan riya, sum'ah itu pengen didengar. Dia baca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqiliran, ada martuanya langsung martuanya tanya bismillahirrahmanirrahim fi sidrim makhdud wa talhi. Waduh mantu saya rajin juga ini, warisannya ditambah. Jadi riya sum'ah namanya. Ya kalau biasanya kenceng mau ada mertua nggak ada mertua, ya. Nah, riya kalau pamer itu pengen dilihat, riya itu pengen didengar. Ya. Biasanya ngimami dia bacanya al-kafirun. Giliran mertuanya datang dia an-naba. Maka tambahan dari, jadi ada standarnya. Kalau kita biasa baca 10 ayat, karena ada mertua baca 20, sisanya itu jadi riya. Tapi kalau nggak pernah baca, riya semua. Nah karena nggak pernah baca. Kalau ibu bacanya udah 10, ada mertua jadi 20, maka yang di luar kebiasaan itu jadi riya. Riya itu pengen dilihat, sum'ah. Ujub itu ibu tahajud ke masjid iktikaf jam 2 malam. Terus di masjid sendirian, kayaknya nggak dosa kan? Orang-orang pada molor semua, memang pada ahli neraka. Ujub itu namanya. Ujub itu ibarat ngetenteng di dalam kegelapan. Saya yang paling gagah gelap, saya paling cantik gelap. Jadi ujub itu merasa. Nah, jadi ini yang merusak dia diantaranya riya, sum'ah, ujub. Ya. Bahkan menuduh, tapi menuduh orang riya nggak boleh. Ada seorang syekh, ada orang iktikaf di pojok itu nangis akhir Ramadan karena yang lain udah beli tiket, dia belum punya tiket.
Yang lain sudah punya baju baru, belum baju. Baju baru alhamdulillah, bisa buat untuk lebaran. Kalau nggak baru nggak apa-apa gitu, nangis. Terus ada yang masuk itu mengatakan, dia dalam hati aja dia, oh itu riak dia nangis biar dia khusyuk, biar dikisah. Padahal orang nangis itu macam-macam, ya. Nangis itu nggak bisa ini bu, ibu niat nangis, ternyata nggak nangis malah ketawa. Niat ketawa, tahu-tahu malah nangis. Nggak tahu yang terjadi. Semenit, 2 menit kita bangun pengen nangis, ketawa, bangun dan nangis itu ada ilmunya. Nangis itu ada karena nangis sedih, ada nangis senang. Waduh, anaknya nikah sambil uzawwijuka ala ma amarallah, nikahin anak kan, nangis senang. Akhirnya hujan, tamunya gak ada, nangis lagi. Ini gimana bayar tendanya kalau gak ada yang nyumbang gitu kan. Nangis lagi. Jadi nangis itu bisa nangis dari air matanya, itu bisa. Nanti kalau hangat itu nangisnya apa, kalau dingin nangisnya apa, itu ada ilmu nangis, ada bu. Ada nangisnya yang bapak-bapak nangis buaya. Nah, nangis buaya itu kira-kira hangat apa dingin bu? Kira-kira aja. Jadi ada penelitian sekarang bu. Kalau nangisnya nangis itu ada macam-macam. Ada nangisnya bingung. Saya juga nggak tahu nangis, karena nangisnya nangis kesetrum. Jadi karena tetangganya nangis dia ikut, malah ada yang praktek nangis. Oh ada anak-anak. Jadi nangis ya. Jadi perlu. Jadi butuh tadi amal soleh itu butuh apa tadi? Yang pertama ilmu, yang kedua niat, yang ketiga sabar, yang keempat ikhlas. Kalau 4 ini ada, maka dinamakan amal soleh. Ya. Jalan garansi pertama adalah khalidina fiha la yabghuna anha wala, ilmu penting, makanya ngaji. Bohong itu hukumnya apa bu? Bohong, dusta, itu hukumnya apa? Bu, ibu ditanya suami, bu uang belanja udah habis belum? Jawabnya padahal bu bajunya masih ada nggak buat lebaran? Ibu-ibu nggak punya baju, padahal 3 lemari itu bilang nggak punya. Ibu-ibu, bapak-bapak bu bajunya 1 itu koko, tahlilan itu, pengajian itu, kondangan itu, kopiahnya itu tuh. Ibu itu 2 lemari bilang nggak punya baju. Ya, maka menurut Imam Nawawi dalam kitab Adhkar ada yang ini betulnya pentingnya ilmu. Karena al-kadibu asluhu muharraman. Hukum asalnya berbohong itu memang haram. Haram itu dosa, dilarang. Tapi qad yajuzu al-kadibu fi ba'dil ahwal bi syurutin ikhtasau fi kitabil adhkar. Boleh berbohong dalam sebagian keadaan dengan syarat yang ditentukan. Ya. Idza kana, karena al-kalam wasilatun ila maqasid. Yang namanya omongan bu, omongan itu kan cara untuk bisa menjadikan tujuan. Ya. Maka kalau tujuan itu bisa tercapai tanpa berbohong, maka hukum bohong itu haram. Idza kana al-maqsud tahsiluhu bi ghairil kitbi, kalau bisa berhasil sesuatu tanpa berbohong, maka hukum bohong itu haram. Tapi idza kana al-maqsud tahsiluhu bil kadhibi fajaza al-kadhibu. Imam Nawawi mengatakan kalau berhasilnya sesuatu dengan bohong, maka boleh berbohong. Contoh, hukum sunat bagi laki-laki itu apa bu?
Sunat wajib apa? Bu, hitan sunat itu hukumnya apa? Ya, ini kalau ibu sering nggak apa-apa nak, sunat kayak digigit semut gitu. Ada yang pernah gitu ya? Kira-kira terus dia lihat ikut sunatan masal, yang pertama nangis. Bapak bohong nggak ya, kayak dimasak digigit semut nangis. Yang kedua teriak, dia makin. Padahal ngomongnya apa? Nggak apa-apa Pak, sunat, nggak sakit kayak digigit. Kira-kira bener apa bohong itu? Bapak-bapak yang pernah sunat, ibu ya pernah digigit semut kan sering nggak nangis juga kan? Digigit semut nggak nangis, tapi disunat teriak nangis. Nah, maka idza kana al maqsud tahsiluhu bi ghairi kadbin bi ghairi kidbin, kalau sesuatu itu berhasil tanpa bohong, maka hukum bohong itu haram. Tapi kalau sesuatu itu berhasilnya harus dengan bohong, tanda kutip ya, maka berbohong boleh. Termasuk tadi anaknya nggak mau sunat dibilang kalau kan ibu sering di PHP, kalau nanti puasa kamu berhasil, kamu dibeliin. Nah, ternyata nggak dibeliin. Yang penting puasa. Ya, maka lalu kalau hukumnya perkara mubah maka al-kadibu mubah. Maka hukumnya berbohong itu mubah. Maka Ummu Kusum menceritakan, ini pentingnya ilmu, ada 3 kebohongan yang boleh. 1, yakni al-harba, orang berperang. Atau orang mau dizalimi tapi kepakai tauriah. Tauriah itu apa Bu? Pakai siasat Bu. Contoh begini. Tadi kan ada Pak Marbot siapa? Pak Dedi. Nah, padahal tadi azan dia ketemu kan saya. Kemudian ada preman datang itu dari Sepatan sana. Mana? Pak Dedi mana? Ngapain? Mau saya sembelih. Wah. Oh dia di dalam, jangan. Maka begini Pak, caranya kalau kita ngomong saya nggak tahu, padahal tadi tahu dia azan, dia qomat, namanya apa? Bohong. Maka tauriahnya begini. Kalau saya tadi posisi di sini, nah pindah posisi, nah boleh. Makanya dia bilang, sepanjang saya berdiri di sini, saya nggak melihat Pak Dedi. Ya karena saya lihatnya di situ. Itu tuh ya. Sepanjang saya, jadi ibu pindah dulu gitu. Sepanjang saya nggak lihat mie ayam lewat, padahal anaknya lewat 3 kali. Padahal ibunya nggak mau beliin. Bu, kalau ada mie ayam beliin ya, saya lagi nggak ada PR ya. Akhirnya tadi udah dok, ibunya pindah itu dipraktekin. Sepanjang saya di sini nggak lihat tukang mie ayam lewat, padahal lihatnya kan pas di situ ibu. Maka tauriah begitu boleh. Nah, karena kalau kebanyakan mie ayam nggak bayar tauriah. Nah, lalu yang kedua, al-islah, membaguskan, mendamaikan 2 orang. Misalnya Bu A sama Bu B lagi cekcok, lagi berantem. Kemudian ibu ketemu, aduh salam dari Bu A, katanya ibu sekarang glowing, cantik, katanya sekarang kok ibu kan suaranya merdu, padahal nggak merdu. Maka berbohong begitu mendamaikan boleh. Mendamaikan 2 orang yang ribut cekcok itu boleh. Perasaan suara saya dari dulu nggak merdu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah bainar rajuli lil mar'ati wal mar'atu, suami ke istri atau istri ke suami. Bapak ditanya istrinya, Pak, saya gemuk apa kurus? Padahal 120. Bapak jawabnya apa? Jawabnya apa? Kalau Bapak bilang kurus namanya apa? Bohong, orang 120. 220 kurus dari mana? Dari Hong Kong. Ya, maka boleh. Wah, kecil dalam hati dibandingkan gajah. Pretty woman gitu kan. Boleh. Jadi Bapak begitu. Ibunya pakai baju merah, kerudungnya pink, terus roknya hitam. Pak, cocok nggak? Cocok, mantap. Model-model lewat gitu.
Karena nanti ribut Pak ya. Daripada ribut bapak-bapak mending bagus pokoknya. Pokoknya ondel-ondel lewat ya. Jangan bilang ondel-ondel lewat. Ibu bapak makan masakan istri padahal nggak enak. Nah, kadang bapak salah puji. Apaan sih? Ini masak asin dong. Emang campur ketek lu? Giliran besok ya lupa masakan istri. Pak, itu udah disiapin makan, dia makan. Waduh, nikmat banget Bu. Istrinya nangis. Kenapa Pak? Ini dikasih janda sebelah, Bapak bilang enak gitu. Jadi puji lupa dia kalau dianterin gitu kan. Jadi hati-hati. Jadi al-harba, kondisi perang itu boleh bohong. Mana letak senjata? Oh, di belakang. Makanya kalau Irak ngaku punya nuklir nggak? Sama Amerika jangan bilang punya nuklir, nggak punya. Padahal banyak punya. Kalau bilang punya nuklir ya alasannya teroris. Ya, dibilang nggak punya. Punya senjata pemusnah nggak punya, gitu aja. Nah, boleh. Kalau al-harba terus mendamaikan dua orang, tapi jangan lebay juga. Lalu ketiga adalah dalam kondisi perang. Dalam laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, maka boleh untuk berbohong. Jadi kalau bohong itu urusannya wajib, maka juga boleh wajib. Kalau bohongnya urusannya sunnah mubah, maka ya hukumnya bohong adalah mubah. Ibu anaknya nggak mau minum obat, ya, ibu sering tidur nak. Padahal nanti sering kita ngomong nanti diculik sama wewe. Nah, tidur nak, nanti diculik sama gendruwo. Kira-kira kalau keluar diculik gendruwo nggak? Enggak. Tapi takut jajannya aja. Ya kita sering kan, sering kata-kata yang, tapi niatnya adalah agar anaknya benar, masih ditoleransi begitu. Nah ini pentingnya al-ilm, pentingnya ilm. Jadi kembali ilm. Contoh ini bulan mau Ramadan. Contoh ini Isra Mi'raj. Ya. Anggota sujud itu ada berapa Bu? A'dha'us sujud. Itu 2 telapak kaki, 2 dengkul, 2 telapak tangan ditambah apa? Jabhah, jidat. Ya, itu. Terus ini 7 ini bukan filosofinya Pak, luar biasa. Karena kita Mi'raj itu artinya 7 langit sebelum ke Sidratul Muntaha. Dalam kulit kita nanti ini secara dohirnya. Tadi itu ada paling luar itu bulu. Setelah bulu apa Bu? Kulit. Setelah kulit kalau dikasih di jarum darah. Terus setelah darah urat. Terus daging, terus tulang, terus sumsum. Jadi dari bulu, kulit, darah, urat, daging, tulang, sumsum. Hati ini juga lapisannya ada 7. Paling luar ini namanya sadr, dada. Rabbisrahli sadri. Itu paling bagian Rabbisrahli sadri, doa Nabi Musa ketika mau menghadapi Fir'aun, surat Toha. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masuk ke dalam namanya qalb. Qalbun, jangan pakai kal. Kalau kalbun anjing. Qalbun, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, terus lapisan ke dalamnya lagi namanya fuad. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Lapisan ketiga namanya fuad. Ada yang terus ke dalam lagi namanya sahaf.
Ya. Sahof. Ya. Masuk ke dalam lagi namanya lub. Lub ini orang yang hatinya lembut banget. Hati lembut. Jadi kalau temennya datang lagi sedih, belum ngomong udah tahu dia. Saking lembutnya. Ini pasti sedih ini. Kalau hatinya temennya karena lubnya. Nah kalau kita masih kolot paling. Lalu sir. Lapisan selanjutnya sir itu udah rahasia. Dan terakhir adalah nur cahaya. Jadi paling luar namanya sodr, dada, sodron, dada, lalu kolbun, hati, lalu fuadun, itu juga hati, sahof, lebih dalam, lub, sir, nur. Jadi ketika kita sujud, itu a'dha kita ada 7, lalu kita menembus 7 langit dengan mi'raj, lalu 7 bagian tubuh kita dari bulu, terus kulit, terus darah, terus urat, terus daging, terus tulang, terus sumsum. Biasanya kita tulang sumsum jadi soto. Itu kalau makanan kambing itu apa? Sop? Enggak, sopnya bukan sop kambingnya. Apa daging, apa sop darah, apa sop tulang, apa sop sumsum. Kalau bakso campuran itu apa? Hah? Oh, ya, sop buntut. Nah, buntut itu unsurnya buntut nama ininya, tapi buntut ada bulunya nih. Ya, itu. Jadi 7 anggota sujud, 7 anggota kulit, 7 lapisan hati. Kita mi'rajkan ke 7 langit. Nah, makanya utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Jadi ketika kita sholat subuh yang diterima ini menjaga agar tidak melakukan keburukan, kejelekan sampai duhur. Lalu melaksanakan sholat duhur, tanhasa anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat duhur, habis duhur ngomongin orang, nyinyirin orang, berarti sholatnya belum mi'raj. Nah, hatinya masih, sodernya belum bersih, hatinya belum bersih, lubnya belum bersih. Soder itu masih di luar, dada, hati, fuad. Nah, dan sahof, lub, sir, dan nur. Jadi tunggu anggota tubuh. Kalau ikhtilafnya nggak usah dibahas. Ikhtilaf itu boleh. Misalnya yang sujud itu sunnahnya dengkul dulu apa tangan dulu? Dari berdiri mau ke sujud, sunnahnya dengkul dulu apa tangan dulu? Dengkul, nggak rombongan tangan. Dua-duanya boleh. Ada imam, yang nggak boleh kepala dulu. Dipraktekin bu, dengkul belum, tangan belum, kepala dulu. Insya Allah nyungsep. Dengkul dulu boleh, kepala dulu boleh. Nanti Imam Maliki beda, Syafi'i boleh, Hanafi boleh. Ya. Takbiratul ihram sedada boleh nggak? Boleh. Sekep ini setelinga boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh takbiratul ihram itu boleh, imamnya beda-beda. Nggak usah ribut yang ikhtilaf. Yang nggak boleh apa? Nah benar, nggak sholat. Ya, subuh kunut nggak pakai kunut boleh nggak? Boleh. Terawih 11, 23 boleh nggak? Ya, sholatnya pakai musolli, pakai sholli boleh nggak? Pakai kabiron sama ini wajah kabiron sama bain-bain ini boleh apa enggak? Dua-duanya dipakai boleh apa enggak? Ibu saya yakin seringnya enggak pakai dua-duanya. Kabiron enggak, bain-bain ini enggak. Ya, kabiron enggak, bain-bain ini ya itu. Itu bukan NU Muhammadiyah. Jadi kabiron itu hadisnya Ibnu Mas'ud. Kalau ini hadisnya Abu Hurairah, beda hadis. Nah, seling orang ini iftitahnya NU, ini iftitah Muhammadiyah. Enggak, dua-duanya. Iftitah itu ada 8 sampai 9, Bu. Ya, kalau hafal semuanya dibaca.
makmumnya geremeng, ini kok nggak baca Fatihah, kabirohnya dibaca semua. Ya jangan kalau sendiri. Ya, jadi ini kembali wala ilmu, ini ilmu, makanya pentingnya nanti sebentar lagi Ramadan. Sementara Ramadan juga ilmu puasa. Ya, ada hadis yang dua sebenarnya tambahan. Yang hadis sahihnya Rasulullah ketika naik mimbar amin 3 kali. Yang hadisnya saya hafal. Ba'uda aw rahiba anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Bertemu Ramadan tidak diampuni dosanya. Amin malaikat. Nah, walaupun ada tambahan suami yang tidak maaf pada istri, suami istri yang tidak memaafkan suami, atau anak yang tidak memaafkan orang tua, yaitu bagian dari hadis yang lain. Lalu yang kedua, celaka orang yang ketemu Ramadan. Ba'uda man adraka Ramadana man dzukirtu falam yusolli alayya. Orang yang nama kanjeng Nabi disebut tidak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallu alaihi. Itu yang celaka. Lalu yang ketiga, celaka mandukirtu, orang yang punya orang tua, punya ayah bunda, punya emak bapak, tapi tidak memuliakan dan mampu memasukkan surganya Allah. Jadi celaka orang yang diberi kesempatan Ramadan tapi tidak digunakan untuk ibadah, untuk tilawah, amal soleh dan sebagainya. Celaka yang kedua, orang yang membaca sholawat tidak menjawab. Yang ketiga adalah, nah nanti ibu berarti kesempatan. Ini udah tinggal berapa? 18 apa? Tahun lagi Ramadan. Belajar yang membatalkan mubtilatnya, syarat sahnya, syarat wajibnya. Nanti belajar. Ada imam yang niatnya diborong awal. Nawaitu shauma Ramadana syahran. Ya, boleh. Maka antisipasi, ya Allah, malam pertama niat puasa 1 bulan. Nah, kalau mau niatnya sir atau jar itu sunnah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syari Ramadana, itu sunnah. Tapi niatnya itu rukun. Maka sahur-sahur itu saya sering ingatkan, bapak-bapak, ibu, kalau lupa sahur nggak apa-apa, lupa tarawih nggak apa-apa, lupa niat, kembali ke tadi, itu tidak sah. Maka puasanya tidak sah. Ya, belajar rukunnya niat, terus meninggalkan sesuatu amdan yang disengaja. Kalau makan nggak sengaja nggak batal, minum nggak sengaja batal karena masih hari pertama. Ya, maka amnesia itu kadang enak juga itu. Ya, pelupa gitu. Biasanya makan sarapan jam 7, akhirnya sarapan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Terus ada yang nanti kita belajar itu antara dzan, antara tidak tahu, sengaja, sapa, menyangka, ting. Ibu bangun, nyetel radio, Allahu Akbar, wow, langsung makan. Ternyata radio Papua. Selisihnya berapa waktu Indonesia Timur? Wah, keluar dari rumah, kok orang masih pada lemes. Ji, belum buka, ya kan masih jam 5. Ya saya lah tadi nyetel, kalau begitu jadi batal, wajib qadha. Karena itu walaupun sama-sama lupa. Atau jamnya mati, tadi masih benar, ternyata jamnya mati, ibu-ibu sahur masih jam 4, ibu santai aja. Selesai sahur kalau lihat keluar pulang dari subuhan, ternyata subuh sahurnya kesiangan. Karena ibu agak siwar, jamnya mati, maka ya padahal dari tadi ya jam 4 doang, dia nggak kemana-mana. Ibu sahur santai aja. Maka salah sangka atau ting atau dzan begini tetap wajib ganti. Puasa tetap. Nah, maka hati-hati. Mana yang lupa, mana yang lupa. Berhubungan suami istri lupa nggak batal. Ya lupa dua-duanya, tapi kalau satu saja lupa, satu pura-pura lupa, batal. Ada yang ngakali fikih. Karena kalau batalnya berhubungan suami istri, kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut,
atau memerdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin. Ustadz ngakali, akhirnya dia minum, makan, baru hubungan suami istri. Wah, Ustadz kan saya udah batal katanya. Wah, saya bilang kamu besok enggak dimasukkan neraka, cuman dimasukin ke dalam tong itu, tongnya ditutup, di tongnya yang dimasukin neraka. Ditanya, saya kan masukin tong, itu ngakali hukum namanya Bu, karena ada yang begitu. Nah, dia ruah baru nikah, akhirnya Ustadz saya batalnya kan makan, bukan batalnya yang itu. Kalau makan kan cuman ganti sehari. Ini ngakalin itu namanya. Pasalnya kalau Pak Difordir pasalnya berlapis. Ya cuman ngakalin. Kan saudara Bapak nggak boleh begitu, tetap batal. Maka ada ceritakan itu. Wailun ana ya Rasulullah, saya celaka Rasul. Kenapa? Waqatu imra'ati nahar. Saya berhubungan istri saya siang hari. Udah, kamu merdekakan budak. Saya nggak punya budak. Ya udah, kamu puasa Ramadan, puasa 2 bulan. Boro-boro barang-barang aja yang nggak kuat, apalagi sendiri. Ini udah miskin, kurang ajar ini. Suruh ganti 2 bulan nggak kuat, merdekakan budak nggak punya duit. Ya udah, kamu sedekah 60 orang miskin. Nggak ada, semua nggak ada yang lebih miskin dari saya Rasul. Saya paling miskin. Udah miskin ini. Nah akhirnya ya udah, Rasul memberikan kurma bagi ke 60 orang miskin. Nggak ada, yang paling miskin keluarga anak saya semua. Ya udah, bagi ke keluargamu. Ya boleh. Jadi Rasul itu hati-hati dalam prinsip hukumnya. Lebih baik salah menghukum, salah membebaskan daripada salah menghukum. Makanya kasus Jogja rame ya, tentang apa ini? Yang jambret, yang dijanti, ya yang jambret apa? Ya, yang ngejar jambret tersangka. Tapi kalau udah kena komisi 3 habis memang. Ya beres. Yang di sono itu botakin apa itu, orang yang rambutnya itu di Bengkulu ya. Nah itu juga kena komisi 3. Tapi yang gak kena banyak masalahnya. Makanya ilmu persiapkan Bu ya. Ilmu yang berkaitan dengan rukunnya, ilmu yang membatalkannya, ilmu yang sahnya, syaratnya apa puasa, rukunnya apa puasa dibaca kembali. Terus nanti rukun-rukun batinnya. Karena sahnya ada sah secara fisik, sah yang membatalkan puasa. Kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal. Banyak orang puasanya cuma lapar dan haus karena apa? Tidak pakai ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita sampai di bulan suci Ramadan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afanna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang ya Rabb. Engkaulah yang mengabulkan doa dan permohonan. Ampuni sebesar dan sebanyak apapun dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa ayah bunda kami, orang tua kami yang masih hidup ya Rabb. Sehatkan lahir batin mereka, panjangkan usia mereka dalam taat dan dalam amal soleh. Jika waktunya ajal menjemput kami dan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan dalam keadaan bersujud, wafatkan dalam keadaan berzikir, wafatkan dalam tahajud, wafatkan dalam keadaan bertaubat, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kau cabut nyawa kami, orang tua kami, saudara kami, keluarga kami, jamaah kami ketika sedang lalai, sedang maksiat, sedang bermusuhan, sedang tidak akur dengan suami istri, sedang tidak akur dengan mertua, tidak akur dengan orang tua, ketika tidak akur dengan tetangga, sesama dan saudara. Ya Rabbana ya Karim, beberapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Barik lana fi Rajab, berkahi di bulan Rajab yang telah lewat. Wa barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban ini ya Rabb.
Muballighna Ramadan, sampaikan umur kami, kesehatan kami untuk menikmati hidangan-hidangan kemuliaan di bulan Ramadan dengan ibadah, dengan qiyam Ramadan, dengan tilawah, dengan sedekah, dengan amal-amal soleh dan kebajikan. Ya Rabbana ya Karim, saudara-saudara kami yang sakit, angkat segala penyakitnya. Yang kau uji dengan keluarga, berikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kau uji dengan anak-anak, berikan anak-anak cucu soleh, solihah, birrul walidin, hafidh wal hafidhah. Yang diuji dengan rizki, ekonomi, bisnis, maisha, berikan rizki halalan, thayyiban, mubarakah. Keluarganya yang terjerat riba, rentenir, pinjol, judol, berikanlah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk keluarga kami, orang tua kami yang telah wafat ya Rabb, untuk orang tua, adik, kakak, saudara kami yang telah wafat ya Rabb, jadikan kain kafan dan mereka ya Allah jubah kasih sayang-Mu. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma taqabbal a'malahum waghfir dzunubahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Karena ini sebelum Ramadan, salaman baru salat suruh ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Yeah.